Dan pemirsa kita akan simak agenda ekonomi hari ini hari Kamis 2 November 2023 dari Asia ada data soal IHK Korea Selatan secara year on year di bulan Oktober dan juga ada data soal keputusan suku bunga Hong Kong, kemudian dari Singapura ada PMI Singapura di bulan Oktober dan juga dari Malaysia akan ada data soal suku bunga Malaysia. Dari Amerika Serikat, pemirsa ada pernyataan FOMC Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian juga ada keputusan tingkat inflasi, dan juga ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Dari Eropa ada data soal tingkat pengangguran Jerman di bulan Oktober dan juga PMI manufaktur Jerman di bulan Oktober, kemudian juga ada data soal PMI manufaktur Eropa di bulan Oktober. Dari agenda emiten di Bursa Efek Indonesia hari Kamis 2 November 2023, Akra akan menggelar RUPS, sementara BMAS juga akan menggelar RUPS, dan MBAP akan menggelar ex dividen tunai, kemudian juga dari SIDO akan menggelar ex dividen tunai. Dan berikutnya kita akan simak data dari Bursa Asia, pembukaan untuk bursa-bursa utama di Asia. Di antaranya adalah seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk Nikkei dibuka menguat 1,17% di level 31.971,89. Kemudian STI Singapura menguat 0,31% di level 3.086,45. Dan Kospi Korea dibuka menguat 2,02% di level 2.348,06. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,06% di level 17.101,78. Dan pemirsa, untuk berbincang di Market Buzz kali ini kita sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Apa kabar Mas Rifan? Halo, selamat pagi Mas Wiki, kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Rifan, semoga kita sehat selalu ya Mas Rifan. Amin. Baik, bicara mengenai apa yang kemudian juga baru saja diputuskan oleh The Fed yang menahan tingkat suku bunga acuannya, tapi kemudian banyak analis atau mungkin pelaku pasar melihat The Fed masih ada di tren hawkish-nya begitu ya, sehingga ini berdampak terhadap penurunan dari harga emas sendiri. Tapi kemudian kalau kita lihat dari bursa Wall Street yang ditutup menguat, analisis Anda seperti apa dan sejauh mana ini akan memberikan sebuah dampak yang cukup diekspektasikan di pasar domestik, Mas Rifan? Oke, baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi seperti kita tahu ya, tadi pagi atau subuh gitu ya, The Fed memutuskan untuk hold suku bunga ya, masih di 5,25 sampai dengan 5,5%, belum berubah sejak bulan lalu seperti itu ya. Nah, tapi gini, di satu hal ini sebenarnya kabar baik karena artinya The Fed ya belum menaikkan suku bunga. Ya, tapi di sisi lain ini juga jadi The Fed nggak bilang kita akan segera menurunkan suku bunga. Ya, jadi di sini yang perlu investor pahami adalah kondisinya The Fed ini masih mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi, ya, alias higher for longer. Ya, jadi ya memang ini sesuai dengan ekspektasi ya bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunga. Ya, kenapa? Karena belum lama ini kan kita juga lihat bahwa US merilis GDP di kuartal 3 tumbuh 2,9%. Ya, jadi The Fed ini punya ruang gitu untuk mempertahankan tingkat suku bunga. But at the same time kita tahu bahwa inflasi dari bulan Juni, Juli, Agustus, September ini masih dalam tren meningkat ya di sekitar 3,7%. Jadi artinya masih cukup jauh dari target 2%. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah The Fed ini punya dua fokus atau kita sebutnya dual fokus. Fokus pertama ini adalah bagaimana mengembalikan inflasi ke angka 2%, yaitu dengan mempertahankan tingkat suku bunga. Ya, tapi at the same time, The Fed ini juga avoid atau menghindari yang namanya excessive monetary tightening atau pengetatan yang terlalu kencang. Karena kalau pengetatan terlalu kencang, ini akan mengorbankan GDP dari atau pertumbuhan ekonomi dari US sendiri. Gitu. Jadi langkah mempertahankan tingkat suku bunga di level saat ini masih yang terbaik bagi mereka seperti itu. Ya, nah kalau bicara soal dampaknya ke domestik ya, Mas Wiki ya. Kalau dampaknya ke domestik sendiri, ya mungkin dalam jangka pendek ini akan direspon gitu ya, secara positif oleh market.
karena kan juga kemarin ini mungkin sempat turun juga karena ada kekhawatiran akan naik lagi gitu. Jadi ini seperti memberikan nafas ya. Cuma memang kita perlu tetap hati-hati gitu karena ya era suku bunga tinggi ini belum berakhir, Mas Uki. Kurang lebih seperti itu. Oke, diketahuinya tren suku bunga The Fed sendiri ataupun mungkin tren kebijakan dari The Fed sendiri yang akan tetap hawkish, apakah ini yang menyebabkan IHSG kemarin melemah di atas 1%, Mas Rifan, atau Anda melihat alasan lain? Ya, jadi memang kondisinya kalau di domestik ini sebenarnya lagi cukup berat ya. Jadi di satu sisi betul ada faktor market khawatir ya The Fed akan menaikkan suku bunga lagi dan dampaknya kita tahu kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga maka spread antara Fed rate dan BI rate akan semakin menipis lagi gitu ya meskipun bulan September BI udah menaikkan lagi gitu. Nah dikhawatirkan kalau naik ya BI bisa naikin lagi, khawatirnya seperti itu faktor utama. Faktor kedua adalah kita tahu bahwa saat ini rupiah dalam kondisi melemah mendekati level 16.000. Ini juga jadi salah satu kekhawatiran gitu. Secara historikal memang setiap rupiah melemah signifikan IHSG melemah seperti itu karena ya market mencari mencari alternatif investment yang lebih rendah risiko. Dan yang ketiga adalah ya tidak bisa dilepaskan dari adanya perang antara Israel dan juga Palestina. Di mana kita tahu kalau misalkan perang ini eskalasinya meluas ini akan berdampak pada inflasi ya, harga minyak naik. Kalau harga minyak naik akan berdampak kepada naiknya beban transportation cost, beban distribusi. Ya ini akan menaikkan inflasi secara keseluruhan dan dikhawatirkan ya tadi dengan inflasi yang meningkat, balik lagi ke poin saya yang kedua yaitu naiknya suku bunga BI gitu. Jadi tiga hal sih Mas Wiki kalau yang saya lihat ini yang lagi kita hadapi saat ini di market. Dan juga memperberat dari pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin dan nampaknya juga ini mungkin akan terproyeksi ke beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi Anda tadi menyampaikan bahwa secara sementara mungkin penahanan tingkat suku bunga acuan sendiri dari The Fed akan memberikan sebuah dampak positif lah ya di hari ini. Artinya Anda melihat akan ada rebound untuk IHSG di pergerakan hari ini, Mas Rifan? Ya, seharusnya seperti itu, karena ini sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar ya. Dan ya kita harapkan juga bukan hanya soal atau poin tentang The Fed menahan suku bunga, tapi juga poin kita tahu bahwa akhir Oktober kemarin sejumlah emiten sudah merilis laporan keuangan kuartal 3 2023-nya dan ini bisa jadi angin segar gitu ya buat emiten-emiten yang memang kinerjanya membaik di Q3 kemarin karena kemarin kita melihat ya ada dinamika yang cukup besar gitu ya di mana misalkan emiten-emiten batubara ya dengan EPS yang semakin menurun ya direspon negatif oleh market ya kan, tapi juga ada emiten-emiten lain yang kinerja membaik gitu ya. Nah ini direspon positif oleh market. Nah ini jadi akan ada faktor kedua selain The Fed yang menahan tingkat suku bunga yang bisa memberikan angin segar gitu untuk indeks harga saham gabungan. Baik, tadi juga sempat disampaikan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan dari The Fed sendiri memberikan dampak negatif terhadap pergerakan emas dan juga minyak begitu. Tapi kemudian dolar menguat. Kalau kita lihat potensi dari rupiah sendiri akan seperti apa, Mas Rifan? Ya, dalam jangka pendek ya mungkin memang masih akan ada capital outflow ya dengan spread antara The Fed dan juga BI yang masih berarti sekarang kurang lebih sekitar 50 sampai 75 basis point saja. Ini ya dikhawatirkan masih akan terjadi capital outflow yang terjadi selama beberapa bulan belakangan ini gitu. Jadi selama capital outflow masih deras ya agak sulit memang untuk rupiah bisa kembali menguat. Tapi ada satu hal atau satu catatan positif gitu bahwa saat ini kita punya neraca perdagangan atau trade balance itu masih surplus, Mas Wiki, ya kan? Dan cadangan devisa kita juga masih cukup tebal. Ini diharapkan bisa jadi bantalan gitu loh untuk setidaknya meredam supaya rupiah tidak melemah lebih jauh lagi dan ya mudah-mudahan policy maker gubernur atau Bank Indonesia itu bisa
mengeluarkan kebijakan-kebijakan lah yang bisa menahan pelemahan rupiah atau bahkan bisa memperkuat, Mas Vicky. Seberapa efektif kemudian peningkatan tingkat suku bunga acuan di Indonesia ini dapat menahan pelemahan dari rupiah? Tentu saja kalau kita lihat dari potensi capital outflow sendiri karena berkaitan dengan tren hawkish yang ada di Amerika Serikat soal keputusan suku bunga The Fed gitu ya. Dua kutub kemudian saling menarik lah. Sejauh mana ini nampaknya menjadi satu hal yang cukup meyakinkan investor lah. Kita akan bahas sedikit usai jeda berikut ini, Mas Rifan, dan tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Kita akan lanjutkan, Mas Rifan, tapi tadi kita sempat membahas mengenai dari Indonesia sendiri tentu saja mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat gitu. Sejauh mana ini nampaknya juga menjadi sebuah hal yang akan men-trigger investor untuk tidak terlalu banyak keluar dari pasar Indonesia di tengah peningkatan dari suku bunga acuan di Amerika Serikat sendiri. Ya, terima kasih Mas Wiki. Jadi yang saya mau highlight di sini adalah kondisi pelemahan rupiah yang cukup signifikan seperti sekarang ini bukan yang pertama kali terjadi. Kita pernah melalui ya tahun 2013, kalau misalkan kita ingat rupiah waktu itu ada di 9 ribuan dan melemah signifikan ke 12 ribuan. Kemudian juga tahun 2015 saya masih ingat rupiah melemah dari 12 ribuan ke 15 ribuan. Tahun 2020 kemarin juga saat COVID rupiah melemah sampai ke ingat saya sekitar 16.500-an. Jadi kondisi saat ini bukan pertama kalinya dan saya yakin Bank Indonesia dan pembuat keputusan sudah berpengalaman ya dalam mengantisipasi hal ini. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan akan mempengaruhi atau meyakinkan seperti itu ya. Gini, sebenarnya tergantung dari misalkan kalau kita lihat dari pasar obligasi deh. Obligasi saat ini kalau di US itu ada di sekitar 3-4%-an yield 10 tahunnya. Kemudian di Indonesia 7%-an. Nah, ini kurang lebih sekitar spread-nya itu 3-4%. Dan ini kalau secara data sebenarnya masih sempit gitu, Mas Wiki. Jadi belum begitu meyakinkan. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat antara spread gitu ya antara bond yield di Indonesia dan bond yield di US ini bisa melebar seperti itu. Ya, jadi itu dulu yang supaya menahan gitu ya, menahan pelemahan rupiah gitu. Di samping tadi tetap menjaga menjaga neraca perdagangan, kemudian juga menjaga cadangan devisa ya supaya menahan pelemahan rupiah. Seperti itu, Mas Vicky. Baik, setidaknya ini adalah sebuah upaya untuk mengantisipasi pelemahan yang lebih dalam begitu ya.